Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Mardiana Sari di dalam pelatihan Profesi Guru tahun 2023. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil tugas saya tentang pemetaan kemampuan awal siswa. Sebelumnya kita jelaskan mengenai apa itu asesmen. Untuk pemetaan kemampuan awal siswa, asesmen yang dilakukan adalah asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan belajar siswa di awal pembelajaran. Asesmen formatif ini adalah penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif pada kurikulum Merdeka bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk pemetaan tersebut, kita perhatikan tabel di sini. Di sini untuk kelas yang saya teliti adalah di kelas 4. Jumlah siswanya sebanyak 22 orang. Saya akan mencoba menjelaskan berapa di antara ya. Di yang pertama, atas nama Aulia Mutiara Sakinah. Hasil asesmen awalnya cenderung belajar secara visual, yaitu lebih paham dengan apa yang dilihat, baik membaca atau melihat gambar maupun video. Untuk latar belakang keluarga, berpendidikan, berkecukupan, orang tua sangat mendukung dalam belajar. Potensi yang menonjol, bisa baca Al-Quran, rajin mengerjakan tugas. Hambatan, anak dalam belajar tidak ada, mandiri mengerjakan tugas. Yang kedua, Alika Maulida Siagian. Asesmen awal termasuk kepada auditoris. Auditoris, di sini mereka lebih paham jika sudah mendengar, entah itu mendengar ceramah guru ataupun mendengar hasil rekaman pribadi. Untuk latar belakang, berpendidikan, sederhana, orang tua mendukung dalam belajar. Potensinya bisa baca Al-Quran dan juga termasuk murid TPA di sekitar lingkungan rumahnya. Hambatan anak dalam belajar tidak ada, karena siswa ini juga termasuk siswa mandiri yang mengerjakan tugasnya. Untuk siswa yang berikutnya, kita ambil contoh daripada gaya belajar yang berbeda dari kedua siswa tadi di atas. Yang terdapat pada siswa yang bernama Khairul Nijam, cenderung belajar secara kinestetik. Kinestetik di sini disebut adalah tidak akan menangkap informasi secara global jika dipaksa untuk diam tanpa melakukan apapun. Latar belakang keluarga, berpendidikan, orang mampu, orang tua mendukung dalam belajar. Potensi yang dimiliki salah satu murid TPA, namun minat mengaji kurang, minat belajar juga kurang. Hambatan anak, minat belajar sesuai dengan kehendaknya, senang berbicara dengan teman-temannya. Nah, mungkin untuk asesmen kemampuan awal siswa 3 yang akan saya paparkan. Kemudian kita lanjut pada tabel yang berikut, yaitu mengenai pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Di sini dalam penguasaan materi, apabila jawaban yang paling banyak adalah A, siswa akan mencapai prestasi belajar yang optimal. Kemudian, siswa dapat membuat sendiri peta konsep atau meringkas materi belajar. Pada penguasaan materi ini, siswa yang termasuk di dalamnya yaitu ada Aulia Mutiara Sakinah, Al-Fikri Rahman, Al-Malik Nur Jafran Hadinata, Ahmad Zikri Al-Khaliki, Muhammad Rizki Maulana, dan Sabti. Daya belajarnya visual. Minatnya lebih kepada melihat video, gambar peraga,
belajar dengan menggunakan teknologi digital seperti mampu mendengar bacaan Al-Quran dari laptop dengan menggunakan infografis. Yang kedua, apabila siswa banyak menjawab dengan jawaban B. Di sini siswa memiliki kecenderungan gaya belajar auditori akan mencapai prestasi belajar yang optimal apabila siswa mempelajari materi belajar dari mendengarkan, baik melalui penjelasan dari guru ataupun diskusi dengan guru dan teman sekelasnya. Gaya belajarnya adalah auditori. Siswa yang termasuk di dalamnya ada Bella Azkia Husna, Muhammad Hatim. Minat belajarnya dengan mendengarkan penjelasan, rekaman suara seperti bacaan surat Al-Quran dari guru. Bisa juga dengan minat belajar menghafal surat-surat Al-Quran dan Asmaul Husna. Yang ketiga, apabila jawaban yang paling banyak adalah C, siswa ini termasuk kepada gaya belajar yang kinestetik. Siswa yang termasuk di dalam gaya belajar tersebut adalah Dafa Irawan, Hairisa Fikri, Nada Safaira Ramadhani, Al-Malik Nujafran Hadinata. Nah, minat belajarnya tidak betah duduk bertahan di tempat duduk seperti senang berjalan ke tempat duduk teman dan lain-lain. Atau minat belajarnya lebih senang olahraga, presentasi, praktek wudhu, tayamum, dan bekerja kelompok. Kelompok yang keempat, apabila jawaban A dan B sama banyak. Nah, ini termasuk kepada gaya belajar visual atau auditori. Siswa yang termasuk di dalamnya ada Alika Maulida, Ahmad Ayas Ruzain, Citra Davera, Jihan Aflah Maulida, Nabila Zara Ramadhani, Rifa Sotina. Di sini minat belajar dengan menggabungkan dari visual dan auditori. Belajarnya lebih aktif dan kreatif. Yang kelima, apabila jawaban A dan C-nya sama banyak, termasuk kepada visual dan kinestetik. Siswa yang termasuk pada gaya belajar tersebut ada Muhammad Khairul Nizam, Muhammad Zidan, Sinta Ulandari. Minat belajarnya senang belajar dengan bermain dan praktek langsung. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok apabila jawaban B dan C sama banyak, termasuk kepada gaya belajar auditoris dan kinestetik. Di sini tidak ada anak yang memiliki gaya belajar seperti ini, karena minat belajarnya penggabungan dengan auditoris dan kinestetik, belajarnya di ruang terbuka. Setelah itu, di sini saya ada mencantumkan lembar referensi kuesioner untuk asesmen awal yang di dalamnya terdapat naskah soal dan kuesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan. Kemudian saya juga terapkan lembar analisis asesmen awal kelas 4 SD Negeri Sumeliput yang merupakan rekapan hasil dari jawaban-jawaban 22 siswa yang ada di SD Negeri Sumeliput tentang jawaban dan kuesioner yang sudah saya sediakan. Nah, untuk hasil analisis keseluruhan, anak menjawab A ada 6 siswa, menjawab B ada 3 siswa, menjawab C ada 4 siswa, menjawab A dan B ada 5 siswa, menjawab A dan C ada 3 siswa, dan menjawab B dan C ada 1 siswa. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.